Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda, kitab Wahyu adalah tentang Yesus yang datang untuk memisahkan kita dari dosa. Dan ini tentang singkatnya waktu. Mari kita pergi ke pasal terakhir sekarang. Wahyu 22 ayat 7. Wahyu 22 ayat 7, Alkitab berkata, "Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Sesungguhnya aku datang apa? Datang segera. Melompat turun bersama saya ke ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan kemudian ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin, datanglah, Tuhan Yesus. Kitab Wahyu adalah tentang singkatnya waktu. Yesus pasti datang dengan segera. Tetapi kemudian ayat 21, ayat terakhir dari seluruh Alkitab. Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kasih karunia Allah sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena oleh kasih karunia Anda diselamatkan melalui iman. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kita membutuhkannya untuk diselamatkan, dipisahkan dari dosa-dosa kita, untuk dibersihkan dari dosa kita. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa kita juga melihat ini di tengah-tengah kitab Wahyu. Ini disebut kiasma. Kiasma Wahyu, itu adalah pikiran paralel yang berjalan berdampingan dan mereka datang dan bertemu di tengah. Jadi Anda akan melihat bahwa 3 pasal pertama dari kitab Wahyu berjudul Yesus dan Gerejanya bagian 1. Anda akan melihat di akhir sana, itu berbicara tentang Yesus dan gerejanya juga. Dan kemudian ada penghakiman dari pasal 4-7. Penghakiman Tuhan juga ditemukan dari pasal 17-19. Dan kemudian perang melawan kesalahan, itulah 7 sangkakala, di awal di situ, dari pasal 8-11. Dan kemudian Anda akan melihat perang melawan kesalahan dari pasal 13-16. Dan Anda akan melihat bahwa dalam pasal 12, bagian tengah kitab Wahyu adalah pasal itu. Dan di tengah pasal itu memberi kita tema yang sama yang telah kita lihat sejauh ini. Ini tentang Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan waktu itu singkat. Mari saya tunjukkan dengan sangat cepat. Bukalah dengan saya dalam Alkitab Anda ke Wahyu pasal 12. Pasal itu sendiri adalah sebuah kiasma. Itu seperti piramida kecil, dan itu memiliki pemikiran paralel yang membantu kita bertemu di tengah-tengah dan mengulangi temanya. Anda lihat dalam Wahyu pasal 12 ayat 1, kita melihat seorang perempuan, berselubungkan matahari, berdiri di bulan dengan sebuah mahkota 12 bintang. Ketika Anda pergi ke Wahyu 12 ayat 17, naga itu marah dengan perempuan itu. Anda melihatnya di akhir juga. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 3, Anda akan melihat seekor naga merah besar dengan 7 kepala. Dan kemudian dalam Wahyu 12 ayat 16 dan 17, Anda akan melihat naga itu lagi. Naga itu marah pada perempuan itu. Wahyu 12 ayat 6, Anda akan melihat seorang perempuan melarikan diri ke padang gurun. Dalam Wahyu 12 ayat 14, Anda juga melihat seorang perempuan melarikan diri ke padang gurun. Pikiran paralel, dan mereka bertemu di pusat. Saya tidak punya waktu untuk membahas semua detail dengan Anda, tetapi jika Anda membaca Wahyu 12, Anda akan melihat bahwa itu mencerminkan satu sama lain. Dan di bagian paling atas, itu memberi kita sebuah tema, dimulai dari ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa." Sekarang telah tiba apa? Keselamatan dan kekuatan. Kedengarannya seperti Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu, dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa apa? Waktunya sudah singkat. Teman-teman, kita juga melihat betapa singkatnya waktu di sana. Satu-satunya masalah adalah, iblis yang tahu bahwa waktu itu singkat. Selama kita hidup teman-teman, kita perlu memberitakan kitab Wahyu. Mengapa? Karena orang-orang di dunia adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa waktu sangat singkat saat ini. Bagaimana Anda tahu itu? Pergi saja ke gereja.
Kita hidup di gereja Laodikia. Kita suam-suam kuku. Orang-orang sedang tidur, mereka pergi ke gereja. Mereka sedang membuat suatu bentuk gereja. Mereka terjebak dengan dunia, satu tangan di sana dan satu tangan di gereja, tidak cukup baik. Tidak, orang perlu memahami bahwa waktu itu singkat. Jadi kita melihat tema kitab Wahyu bahkan di pusat pasal itu sendiri. Itu semua tentang Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan waktu yang singkat. Tapi apa tujuan menunjukkan kepada kita bahwa waktu itu singkat? Untuk menakut-nakuti kita? Tidak teman-teman, untuk memperingatkan kita betapa mendesaknya mengapa kita perlu menjadikan Yesus adalah segalanya hari ini. Mengapa kita harus serius dengan Tuhan? Karena, Anda lihat, kita adalah makhluk waktu. Selama ada umat manusia, Tuhan telah menetapkan waktu untuk kita tinggali. Ya, saat itu abadi. Tapi hari ini kita berada dalam waktu yang terbatas dalam hidup kita. Manusia biasanya hidup dari usia 70 sampai 80 tahun. Dan kebanyakan dari kita, mungkin yang menonton pagi ini, kita sepertiga hingga setengah jalan atau lebih dari itu dalam hidup kita. Tetapi kita perlu melihat betapa pentingnya waktu agar kita dapat mengerjakan wahyu Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita akan menjadikan itu prioritas kita. Ada tujuan untuk singkatnya waktu. Jadi sungguh, tema yang mencakup semua dalam Wahyu adalah semua tentang Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan diselingi semua itu adalah pemahaman tentang di mana kita berada di garis waktu dunia saat ini.